Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda Fajar-Rohmi di sini akan menganalisis gerak translasi dan gerak rotasi. Yang pertama merupakan gerak translasi. Gerak translasi merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Dapat berupa vertikal ataupun horizontal. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik yang ditempuh berupa garis lurus. Atau dalam singkatnya, gerak translasi ini merupakan penggeseran. Bentuk yang kedua yaitu gerak rotasi. Gerak rotasi merupakan gerak suatu benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap sebuah titik pusat. Gerakan rotasi ini biasa disebut dengan gerakan memutar. Selanjutnya kita turunkan hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Berawal dari adanya hukum Newton dengan rumus F sama dengan ma, dalam gerak melingkar atau gerak rotasi, A merupakan percepatan tangensial, sehingga bisa diuraikan menjadi F sama dengan M kali percepatan sudut dikali dengan jari-jari rotasi. Dari kedua ruas rumus ini dikalikan dengan R, sehingga didapatkan rumus baru Fr sama dengan mr kuadrat kali percepatan sudut. Perkalian gaya dengan R dalam torsi berarti lengan momen, sehingga Fr menghasilkan torsi, sedangkan mr kuadrat adalah momen inersia, sehingga tinggal dikalikan dengan alfa. Atau secara umum dapat ditulis dengan rumus sigma torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Untuk gerak translasi ini dipengaruhi oleh gaya, dan gaya yang bekerja kemungkinan banyak, sehingga dituliskan rumus sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan gerak rotasi ini dipengaruhi oleh momen gaya atau torsi, sehingga dapat dituliskan rumus sigma torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut atau alfa. Yang mana sigma torsi ini merupakan resultan momen gaya yang bekerja pada benda, sehingga menyebabkan benda bisa berputar. Berikut ini merupakan gambaran perbedaan dari gerak translasi, gerak rotasi, dan gerak translasi dan rotasi, atau bisa disebut dengan gerak menggelinding. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan dinamis benda. Keadaan dinamis benda ini berdasarkan gaya atau momen gaya yang mempengaruhi dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak translasi murni. Contoh dari gerak translasi murni ini yaitu adanya mobil yang melintasi jalan raya di mana mobil ini berpindah tempat. Yang kedua yaitu gerak rotasi murni. Gerak rotasi murni ini contohnya ketika ada mobil yang rodanya terjebak pada lumpur, di mana rodanya tetap berputar tetapi mobilnya tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga merupakan gerakan antara translasi dan rotasi, di mana gerakan translasi dan rotasi ini bergerak secara bersamaan atau biasa disebut dengan gerak menggelinding. Selanjutnya terdapat tabel perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Baiklah, cukup sekian penyampaian analisis tentang gerak translasi dan gerak rotasi dari saya. Jika ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar meskipun kita hanya belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.